The darkness is past, and the true light now shineth. This is the promise that he hath promised us, even eternal life. Mary. Rabboni. For we beheld his glory. Because of him, we all shall live again. For he is risen. Selamat pagi jemaat yang dikasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan sudah bangkit dari kuburnya, mengalahkan maut, sehingga pengharapan kita tidak sia-sia di dalam Tuhan. Kita boleh mengucap syukur pada hari ini, pada hari kebangkitan, hari kemenangan. Tuhan sudah bangkit. Saudara, kita akan memasuki ibadah Paskah pada pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita. Kita akan bersaat teduh di hadapan Tuhan. Saat teduh kita mulai. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Kolose pasal pertama ayat yang ke-18. Mari jemaat kita bersama-sama memuji Tuhan. Mulia bagi Tuhan yang bangkit. Dari KPPK 128. Malaikat membuka
dalam hati kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih kami bersyukur pada hari ini, pada pagi hari ini ketika kami boleh berkumpul bersama-sama. Kami boleh memperingati kebangkitan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur melalui Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia, mati bagi setiap kami orang-orang yang berdosa. Dan hari ini ketika kami boleh memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, biarlah hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur akan pengharapan janji yang Engkau nyatakan bagi setiap kami orang percaya. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan pada pagi hari ini di dalam ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap kami, anak-anak-Mu yang pada pagi hari ini yang melayani, kiranya Tuhan pakai kehidupan mereka boleh menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan juga bagi anak-anak Tuhan, bagi hamba-hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan dimanapun mereka berada pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan juga yang berkati, memakai hidup mereka. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan sungguh boleh memberkati setiap mereka yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa menyerahkan untuk situasi kondisi bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah merebaknya virus yang saat ini sedang terjadi, kami menyerahkan sepenuhnya biarlah penanggulangan daripada penyebaran virus ini dapat dikendalikan dan dapat ditanggulangi. Terima kasih Bapak, berikan hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin kami di dalam mengambil kebijakan dan juga di dalam mengambil keputusan demi bagi bangsa dan juga bagi rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami berdoa menyerahkan dimanapun anak-anak Tuhan yang beribadah. Biarlah Tuhan yang berkati mereka, Tuhan tolong sehingga ibadah mereka sungguh boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan dan pimpinan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan bersama-sama, kita akan membuka Alkitab kita. Kita mau membaca Alkitab yang adalah firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini, pada hari Paskah ini, kita akan membaca dari Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Saya akan membacakannya. Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan mendundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid
dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Sebagian jauh kita sudah membaca Alkitab ini, biar kita boleh mengucap syukur bahwa Tuhan sudah bangkit. Dia hidup. Saudara, kita akan memuji Tuhan kembali. Satu lagu yang menyatakan bahwa Kristus hidup karena Dia hidup, dari KPPK nomor 133. Kita akan nyanyikan lagu ini, ada 3 ayat.
hidup. Puji Tuhan. Saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya Guru Injil Dinda Mega. Mari saudara, kita boleh mendengar dengan baik dan kita minta pertolongan dari Roh yang Kudus. Roh Kudus supaya kita boleh masuk dalam kebenaran firman Tuhan ini. Mari saudara kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur di mana pada hari ini kami boleh memperingati untuk kebangkitan Tuhan yang sudah disalibkan, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga sebagai satu kemenangan untuk kami semua yang percaya kepada nama-Mu. Bapa, biarlah ketika kami merenungkan makna dari kebangkitan Tuhan melalui firman Tuhan yang sebentar akan diberikan kepada kami, kiranya Tuhan juga akan menolong setiap kami untuk dapat memahami dengan benar apa yang menjadi isi hati Tuhan melalui firman-Mu, sehingga hidup kami boleh mengalami pembaharuan dari hari lepas hari ya Tuhan. Jikalau pada saat ini ya Tuhan, kami melakukan ibadah kami dengan cara online pada saat ini Tuhan, kami merindukan kami dapat kembali beribadah bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang mau mendengarkan setiap doa permohonan kami. Namun pada saat ini kami tetap bersyukur karena firman Tuhan tetap boleh disampaikan kepada kami, tetap boleh kami terima, sehingga setiap kami pun boleh tetap dikuatkan melalui firman. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Mari saudara, kita akan membuka firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-39. Roma 8 ayat 31 sampai ayat 39. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Saudara, renungan kita pada pagi hari ini saya berikan satu topik, yaitu tentang kepastian di tengah ketidakpastian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kalau kita boleh melihat di dalam dunia ini benar-benar dalam satu titik ketidakpastian. Saudara, sejumlah pertanyaan akhir-akhir ini mungkin sudah sering kali kita dengar. Ketika ada jemaat yang bertanya, kapan kita bisa ibadah lagi di gereja? Kapan kita bisa ibadah berkumpul bersama lagi, tidak melalui online lagi? Saudara,
Kita katakan, semoga mungkin pada akhir April ini kita bisa melakukannya lagi. Tetapi tidak ada satu orang pun juga yang bisa memastikan kapan semua itu bisa dilakukan kembali. Saudara, hari ini orang ingin mendapatkan satu kepastian, kapan virus corona ini bisa hilang, kapan vaksin akan ditemukan, kapan seluruh aktivitas kita bisa pulih kembali. Tidak ada satu kepastian, tidak ada yang bisa memberikan jawaban pada tanggal sekian, hari ini, jam ini kita akan bisa kembali beraktivitas seperti semula. Saudara, tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan kepastian. Di tengah-tengah dunia yang selama ini memang sudah serba tidak pasti, dan saat ini semakin kita lihat bahwa inilah benar-benar segala sesuatu di dalam dunia di dalam keadaan yang tidak pasti. Namun saudara, kita bersyukur di tengah-tengah ketidakpastian seperti ini ada satu hal yang pasti yang telah kita dapatkan, di mana Kristus bangkit dari kematian. Kristus bangkit setelah dia mati disalibkan untuk hari yang ketiga. Nah saudara, kepastian-kepastian yang boleh kita lihat juga di dalam Roma pasal 8 yang tadi sudah kita bacakan. Saudara, ada beberapa kepastian yang boleh kita dapatkan di sini. Yang pertama adalah satu pemberian yang pasti. Perhatikan di dalam ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-32. Satu kalimat yang diawali di sana di dalam ayat 31 yaitu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara, apa yang kita dapatkan dengan kalimat seperti ini? Saudara, waktu saya merenungkan bagian kalimat ini, seakan-akan kita ini sedang di dalam suatu peperangan. Peperangan dengan satu pertanyaan, kalau saat ini Allah di pihak saya, siapa yang akan menjadi lawan saya? Saudara, hidup di dalam dunia adalah hidup di dalam peperangan. Berperang melawan kuasa-kuasa yang tidak kelihatan, berperang melawan keinginan dosa yang masih terus berusaha untuk menguasai kita. Dan terlebih saat ini kita harus berperang melawan musuh, makhluk hidup yang sangat kecil yang tidak kelihatan, yaitu virus corona sendiri. Nah saudara, melalui peperangan-peperangan yang ada, tentu kita ingin mendapatkan suatu kemenangan. Setiap peperangan pasti diharapkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan suatu kemenangan. Saudara, pertanyaannya, bagaimana kita bisa mendapatkan kemenangan? Yang kita butuhkan adalah suatu kekuatan. Nah saudara, puji Tuhan, pada waktu kita mengalami peperangan, kekuatan itu bukan kita dapatkan dari sekumpulan banyak orang, tetapi kekuatan itu adalah dari Allah sendiri yang menyatakan Allah berpihak kepada kita. Satu kepastian yang kemudian juga ditegaskan di dalam ayatnya yang ke-32 dengan satu pemberian yang sudah Allah berikan kepada kita. Saudara, waktu kita membaca di dalam ayat yang ke-32, kata-kata yang sepertinya agak-agak lebay begitu ya, seringkali kita dengar, apa sih yang enggak buat kamu? Dan kata-kata yang seperti inilah yang pada saat ini ingin diungkapkan, apa sih yang tidak buat kita sekalian? Saudara, dikatakan di sana, Allah sudah memberikan pemberian yang paling berharga, yaitu anaknya sendiri, Yesus Kristus. Saudara, kalau kita bandingkan dengan diri kita, kalau kita sebagai orang tua, maukah kita memberikan anak yang kita kasihi, anak yang sangat berarti, berharga bagi kita, kita berikan bukan untuk mendapatkan satu kehidupan yang lebih baik, tetapi kita berikan untuk menderita. Sudah tidak ada satu orang tua pun juga yang mau melakukan hal itu. Apalagi jika kita ketahui bahwa anak itu kalau kita serahkan dia akan mati. Tetapi disinilah kita lihat betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Allah tahu bahwa anak satu-satunya yang dia akan berikan, dia akan serahkan, ini bukan untuk mendapatkan satu penghormatan dan sebagainya, tapi diserahkan untuk menderita, bahkan untuk mati bagi kita sekalian. Saudara, di sini menyatakan begitu
kita. Saat ini mungkin kita bertanya, kalau Allah begitu mengasihi kita, mengapa? Kok Tuhan, kita sudah berdoa, cukup banyak anak-anak Tuhan yang berdoa, minta kepada Tuhan supaya virus corona ini hilang. Bahkan ada satu cuplikan video, anak kecil berdoa sampai menangis, minta Tuhan tolong supaya virus coronanya hilang. Tetapi sampai hari ini virus corona tersebut tidak hilang. Benarkah Tuhan mengasihi kita? Saudara, satu hal yang boleh menjadi perenungan kita. Waktu saya merenungkan kenapa Tuhan mengizinkan virus corona ini terus cukup lama ada di dalam bumi ini, dan itu juga membahayakan bagi kehidupan kita sebagai umat manusia. Saudara, di situ saya mendapatkan yang pertama adalah ketika Tuhan berikan virus corona ini untuk menyadarkan kita sebagai manusia, kita ini tidak berdaya. Kita ini punya keterbatasan dan kita butuh Tuhan yang hidup, yang jauh lebih berkuasa dari apapun juga yang ada. Disitulah kita merasakan kebutuhan kita yang begitu besar akan Tuhan. Nah, saudara, yang kedua, ketika kita melihat virus corona ini cukup lama menjadi wabah di dalam dunia ini, maka di situ kita pun sebagai manusia dihendaki oleh Tuhan supaya kita menyadari dosa kita. Saudara, dengan demikian tentu diharapkan bahwa kita akan berusaha hidup lebih baik dan lebih baik lagi, hidup dengan lebih taat lagi terhadap firman Tuhan. Saya tidak mengerti di dalam situasi yang serba tidak pasti, di dalam situasi yang bisa saja sewaktu-waktu kita pun terkena wabah virus corona, di dalam situasi di mana bisa saja sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Tuhan, tapi sampai hari ini masih saja ada orang-orang yang dengan sengaja berbuat dosa. Sementara inilah sebetulnya saat-saat di mana kita harus segera menyadari dan bertobat dari segala dosa kita. Saudara, disitulah kita melihat Yesus diberikan bagi kita untuk mengampuni kita dari dosa. Yesus berkuasa atas segala yang ada, termasuk atas maut. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Dia berkuasa atas maut. Saudara, tidak ada yang lebih berkuasa daripada Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau hari ini Tuhan mau, bisakah virus corona ini hilang saat ini juga? Saudara, saya percaya kalau Tuhan kehendaki, saat ini pun wabah virus corona akan berakhir. Kita sudah melihat dari sejarah kerajaan Allah, bagaimana ketika bangsa Israel di Mesir, ketika Tuhan memberikan tulah atas Mesir, saudara, hari ini terjadi tulah-tulah yang mengerikan untuk kehidupan orang Mesir. Tetapi ketika Tuhan mau, pada saat itu juga tulah itu berhenti, tidak lagi dialami oleh orang Mesir. Demikian juga dengan corona yang terus kita doakan, Tuhan tolong hilangkan wabah ini. Kalau Tuhan mau, saat ini pun wabah ini akan berhenti. Kalau wabah ini belum berhenti, bukan berarti Tuhan tidak berkuasa atas corona. Tetapi kalau saya merenungkan, Dia merindukan supaya kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Dia. Nah, saudara, yang kedua, yang sudah pasti bahwa kita sudah menerima pemberian dari Tuhan, yaitu pemberian yang berharga, yaitu anaknya sendiri. Yang kedua adalah pembela yang pasti. Perhatikan di dalam ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-34. Saudara, di sana dikatakan Kristus yang sudah bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah, di sebelah kanan Bapa. Saudara, di situ dikatakan yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara, kata pembela di sana mempunyai arti yang sama dengan menjadi pendoa syafaat bagi kita. Saudara, waktu saya melihat hal ini, waktu saya merenungkan bagian ini sungguh luar biasa sekali. Kenapa? Di dalam Roma pasal yang ke-8 ini baru
di sini sudah dikatakan Kristus Yesus menjadi pendoa syafaat, berdoa bagi kita orang-orang yang percaya. Saudara, firman Tuhan yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Roma pada waktu itu. Jemaat di Roma sedang mengalami satu penganiayaan yang berat. Jemaat di Roma sedang menghadapi satu kesulitan yang begitu rupa. Bahaya sewaktu-waktu ada di hadapan mereka. Ketika mereka menyatakan diri sebagai orang yang percaya, maka mereka mempunyai tantangan nyawa mereka yang tidak disukai oleh Kaisar Nero pada waktu itu. Oleh karena itu, ketika firman Tuhan ini disampaikan, tentu ini menjadi kekuatan bagi mereka. Ketika dikatakan Yesus berdoa bagi mereka dan bagi kita sekalian orang yang percaya, menjaga supaya kita tidak jatuh di dalam masa-masa yang seperti ini. Saudara, apakah ketika kita mengetahui Roh Kudus berdoa bagi kita, Yesus Kristus berdoa bagi kita, apakah ketika kita mengetahui hal tersebut kita merasakan biasa saja? Tidak ada sentuhan, tidak ada satu kekuatan yang boleh kita rasakan. Saudara, mungkin kalau saat ini kita sedang menghadapi, kita mengatakan sebelum terjadi wabah ini saja, hidup ini sudah begitu sulit. Mau memenuhi kebutuhan hari demi hari saja sudah sulit. Sekarang ditambah lagi dengan kondisi wabah corona yang memberikan dampak berbagai sisi. Semakin bingung bagaimana caranya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Saudara, mungkin saat ini kita sedang mengalami, saya letih Tuhan untuk berdoa. Saya capek untuk berdoa. Sepertinya sudah gak ada kekuatan lagi untuk berdoa. Sepertinya dengan kehidupan yang terjadi sekarang, sudah rasanya putus asa. Apalagi yang harus dilakukan? Sepertinya tidak ada lagi jalan keluar. Semakin hari yang terlihat adalah semakin sulit, semakin sulit, semakin sulit. Sepertinya pengharapan itu kecil sekali untuk kita peroleh. Saudara, di dalam masa-masa yang seperti ini, kesulitan yang cukup banyak dialami oleh cukup banyak orang. Saudara, ketahuilah bahwa kita tidak mengalami sendiri kesulitan itu. Karena pada saat ini dikatakan Yesus berdoa bagi kita. Dan ini pada waktu saat-saat dimana kita sudah gak tahu lagi bagaimana harus berdoa. Pada waktu kita sudah merasa lemah, mungkin sudah hilang harapan. Pada saat itulah dikatakan Yesus berdoa bagi kita. Bukan Yesus yang hanya disalibkan, Yesus yang mati yang sudah kita peringati pada Jumat Agung. Tetapi di sini adalah yang dikatakan Yesus yang bangkit, yang sekarang ada di sebelah kanan Bapa. Yaitu Yesus yang berada di sorga, yaitu Yesus yang hidup, Yesus yang berdoa bagi kita. Saudara, disinilah menjadi kekuatan bagi kita. Ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, ketika kita tidak tahu bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita, satu hal Tuhan tetap menjaga kita. Satu hal yang mungkin saat ini paling perlu untuk kita doakan, Tuhan, jaga imanku supaya aku imannya tidak jatuh, supaya aku tetap bersandar penuh kepada Tuhan. Jaga imanku supaya sampai pada akhirnya aku tetap percaya kepada Tuhan. Ini yang perlu kita doakan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan, Yesus yang hidup, Yesus yang sudah bangkit, menjadi kekuatan bagi kita untuk berdoa bagi kita. Saudara, yang ketiga di sana yang boleh kita lihat, kepastian yang ketiga setelah tadi bahwa yang ke satu, bahwa kita sudah pasti menerima pemberian anugerah yang luar biasa, yaitu Yesus yang sudah mati disalibkan bagi kita sekalian. Yang kedua adalah kepastian bahwa Yesus berdoa bagi kita. Dan yang ketiga yaitu kepastian bahwa kasih yang diberikan Kristus adalah kasih yang tidak bisa dipisahkan. Saudara, beberapa waktu belakangan ini terus kita melihat begitu banyak orang-orang yang mengalami kehilangan secara mendadak.
bisa lagi. Saudara, sepertinya terpisahkan. Berita kesedihan terus dinyatakan. Tetapi di tengah-tengah situasi yang seperti ini, saudara percayalah, kalau kasih manusia itu di tengah-tengah penderitaan mungkin bisa menjadi pudar. Kalau kasih manusia dengan begitu banyaknya tekanan, dan pada akhirnya manusia tidak bisa lagi mengasihi orang yang semula dikasihi. Saudara, tetapi Yesus dalam situasi apapun juga, Yesus kasihnya tidak pernah dapat dipisahkan dari kita. Lihat apa yang dikatakan oleh Paulus di sana, di mana dikatakan penindasan, kesesakan, penganiayaan. Ini adalah penderitaan bahaya menyangkut jasmani kita. Lalu dikatakan kelaparan, ketelanjangan, masalah-masalah kemiskinan, ekonomi yang kita hadapi, bahaya atau pedang. Saudara, ini adalah bahaya ancaman nyawa kita. Tetapi semua penderitaan itu dikatakan tidak bisa memisahkan kasih Kristus terhadap kita. Tapi di dalam bagian ini kita pun dapat mempunyai satu pemahaman bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita pun tidak akan luput dari yang namanya penderitaan. Kita tetap mengalami penderitaan, tetapi satu yang pasti yang menjadi kekuatan bagi kita adalah kasih Kristus itu tidak akan lepas daripada kita. Saudara, kalaupun sampai pada akhirnya maut yang terjadi pada kita, tapi kasih Kristus itu tidak akan lepas dari kita. Saudara, pada waktu firman Tuhan ini dituliskan, kondisi orang-orang percaya di Roma pada waktu itu bukanlah satu perkara yang mudah, saudara. Mereka harus menghadapi orang-orang Romawi sendiri. Jemaat Roma di sana, mereka mempunyai satu ancaman karena iman percaya mereka. Mereka pun harus mempunyai satu tantangan bahwa orang-orang Kristen pada waktu itu seringkali dibakar hidup-hidup, dijadikan penerangan bagi istana Kaisar Nero. Sudah sangat mengerikan, sangat mengerikan. Hari ini ketika kita berada di tengah-tengah wabah virus corona saja kita sudah merasa ngeri. Apalagi pada waktu itu orang-orang Kristen di Roma, ketika mereka hidup di masa yang seperti itu, yang sewaktu-waktu ketika ketahuan iman mereka, maka mereka pun akan diseret, mereka akan dihukum, dibakar hidup-hidup, dengan sukacita dilakukan karena dijadikan penerangan di istana Kaisar Nero. Saudara, ini mengerikan. Tapi disinilah firman Tuhan menguatkan mereka pada waktu itu bahwa kasih Kristus tidak akan dipisahkan dari mereka sampai kapanpun, sampai apapun juga yang terjadi. Kristus tetap mengasihi mereka dan juga mengasihi kita pada masa sekarang. Saudara, percayakah kita bahwa Kristus yang sudah hidup, Kristus yang bangkit, yang hidup pada saat ini, tetap mengasihi kita sampai selamanya? Saudara, ini adalah sesuatu yang pasti. Bukan mudah-mudahan Kristus akan tetap mengasihi kita. Tidak. Bukan mudah-mudahan Yesus akan berdoa untuk kita kalau iman. Tidak. Tetapi pasti dilakukan oleh Kristus, yaitu berdoa bagi kita, menguatkan kita, dan terus memberikan kasih-Nya sebagai perlindungan bagi kita. Biarlah kita yang pada saat ini mungkin merasakan kegelisahan, ketidaktenangan di dalam menjalani hidup, kita yang pada saat ini sedang mengalami kegentaran, kekhawatiran, apalagi yang akan terjadi, saudara, biarlah kita boleh terus dikuatkan dengan kasih Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena di tengah-tengah situasi yang serba tidak pasti pada saat ini, Tuhan, kami mempunyai satu kepastian di dalam Tuhan, yaitu Kristus yang sudah mati disalibkan, Kristus yang bukan hanya mati, tetapi Kristus yang bangkit, Kristus yang hidup, dan saat ini Kristus yang berada di surga, Kristus yang berdoa bagi kami sekalian.
Kristus yang terus mengasihi kami sepanjang masa tidak berkesudahan. Biarlah ini kepastian ini ya Tuhan menjadi satu kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk jaminan firman Tuhan yang diberikan kepada kami. Terima kasih kiranya kami boleh terus dikuatkan di dalam menjalani hidup yang penuh dengan kesulitan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Guru Injil Linda Mega. Saudara, biarlah kita boleh serahkan hidup kita kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Masih ingatkan saudara, ini adalah ayat hafalan dalam satu minggu ini dari Mazmur 37 ayat 5. Mari kita akan ucapkan bersama-sama sekali lagi. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat yang kelima. Saudara, untuk ayat hafalan kita dalam satu minggu ini diambil dari 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-17. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakan ini 2 kali. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu akan masih hidup dalam dosa. 1 Korintus 15 ayat ke-17. Biarlah firman Tuhan ini boleh kita ingat, dan kita boleh tetap bersyukur bahwa Tuhan telah bangkit dari kematian. Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-57 dan 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang berkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, kita akan bersama-sama menyambut firman Tuhan, satu lagu yang menyatakan Kristus hidup. Kita akan nyanyikan, ada 3 ayat di sini. Kristus hidup, kini tetap hidup. Ia dekatku, Ia sertaku, jalan yang aku tempuh. Kristus hidup. Selama-lamanya, namanya ku alami
benar, Kristus hidup. Saudara, kita akan bersama-sama ada mendengarkan beberapa warta. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk itu. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara, sebelum saya membacakan warta kepada kita bersama-sama pada pagi hari ini, saudara izinkan saya mewakili majelis hamba Tuhan semuanya mengucapkan selamat Hari Paskah, saudara. Paskah kebangkitan Tuhan Yesus memberikan pengharapan kepada setiap kita orang yang percaya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Baik saudara, ada beberapa warta yang perlu saudara perhatikan yang akan saya bacakan. Yang pertama saudara, hari ini kita boleh mengucap syukur. Hari ini kita boleh bersama-sama mengadakan kebaktian Paskah. Kita bersyukur untuk kebangkitan Kristus yang sudah menebus dosa manusia dan memberikan pengharapan kepada setiap kita. Saudara, yang kedua, bagi saudara yang terbeban untuk mendukung pekerjaan Tuhan dan juga memberikan persembahan, terbuka bagi saudara untuk saudara bisa memberikan melalui rekening yang dimiliki atas nama Gereja Santapan Rohani Indonesia. Seperti biasa saudara, tertera di dalam warta yang akan dikirimkan melalui warta di grup WhatsApp. Saudara, yang ketiga, mari kita juga sama-sama mengucap syukur saudara untuk saudara kita yang berulang tahun di minggu ini, yaitu ada Bapak Amsal Sulaiman yang berulang tahun di tanggal 11 April kemarin, saudara. Kita mengucap syukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan. Sebentar saudara, nanti sebelum kita menyanyikan doksologi, kita akan berdoa bagi saudara kita yang berulang tahun. Saudara, ada beberapa pokok doa yang bisa saudara doakan bersama-sama. Untuk saudara doakan di rumah. Yang pertama, mari kita terus doakan untuk situasi kondisi bangsa kita, penyebaran virus yang saat ini sedang terjadi, saudara. Kita mohon anugerah daripada Tuhan bagi para pemimpin kita, bahkan juga saudara bagi kita sebagai warga negara, untuk kita tetap taat mengikuti anjuran yang diberikan oleh pemerintah untuk kebaikan kita bersama-sama. Yang kedua, mari kita terus doakan saudara untuk gereja kita dan juga untuk pergumulan kita secara pribadi. Kita doakan supaya kita di saat-saat seperti ini kita memiliki waktu untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, dan juga kita boleh bersama-sama saudara ada kesempatan bersekutu bersama dengan keluarga kita. Baik saudara, itulah beberapa pokok doa yang bisa saudara doakan. Biarlah pokok doa ini boleh saudara doakan di rumah dengan bersama-sama dengan keluarga saudara, sehingga boleh saling kita menguatkan antara satu dengan yang lain. Baik saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan bersama-sama kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang berulang tahun di minggu ini, dan setelah itu kita akan menaikkan pujian doksologi dan kita akan terima berkat Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur di minggu ini ada saudara kami yang berulang tahun, yaitu pada tanggal 11 April, yaitu Bapak Amsal Sulaiman. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan penyertaan Tuhan bagi Bapak Amsal di dalam kehidupannya, di dalam pekerjaannya, bahkan di dalam keluarga, bahkan di dalam pelayanannya. Kiranya Tuhan terus memakai Pak Amsal, biarlah Pak Amsal boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang lain, bagi pekerjaan Tuhan, bahkan bagi gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, syukur kami yang kami naikkan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita naikkan pujian doksologi dan kita terima berkat dari Tuhan. Bagi Bapa, Anak dan Roh
sudah disampaikan. Firman Tuhan yang memberikan kepastian kepada setiap kita karena Kristus sudah bangkit dari kematian dan memberikan pengharapan bagi kita. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, ibadah kita selesai. Selamat pagi, selamat hari Paskah. Tuhan memberkati. Silakan saat teduh.